Shalom Agent, sebelum memulai ibadah hari ini, kakak akan kasih tahu beberapa aturan agar ibadah kali ini berjalan lancar dan tetap seru. Pertama, persiapkan diri sebelum ibadah, pastikan Agent sudah mandi dan berpakaian rapi ya. Yang kedua, Agent perlu ingat bahwa sekalipun online, ini adalah ibadah. Jadi selama ibadah, kita tidak sambil makan, tiduran, atau main-main sendiri ya. Kita juga perlu fokus ketika mendengarkan firman Tuhan. Ketiga, tanyakan pada orang tua jika ada hal-hal yang tidak kalian mengerti selama ibadah ya. Oke Agent, kalau Agent sudah siap, kita akan mulai ibadahnya ya. Shalom Agent, welcome back to Agent Online Service. Wah, balik lagi nih sama Kak Vetra dan hari ini kita mau seru-seruan lagi di ibadah Agent hari ini. Minggu lalu kita belajar tentang 5 roti dan 2 ikan. Bagaimana Tuhan Yesus dengan mujizatnya yang luar biasa memberi makan 5.000 orang lebih. Karena ada satu anak yang mau memberikan bekalnya kepada Tuhan Yesus. Kita belajar untuk menyerahkan hidup kita, menyerahkan skill kita, talenta kita, dan segala yang kita miliki untuk kemuliaan Tuhan. Nah, minggu ini kita mau belajar tentang apa ya? Pastinya nggak bakalan kalah seru. So, pastikan Agent semua ikuti ibadah hari ini dari awal sampai akhir. Oke, kita mau berdoa terlebih dahulu ya untuk memulai ibadah hari ini. Ikuti Kak Vetra berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami mau memulai ibadah. Berkati kami dari awal sampai selesai. Kami mau memuji nama-Mu, menyembah Engkau, dan kami juga mau belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Oke, langsung aja. Yuk kita memuji nama Tuhan bersama-sama. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Bam 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 bam. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sungai kehidupanku.
juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Pam 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 pam. Wih, keren banget tadi Ejen muji Tuhannya. Nah sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. So kita mau siapkan hati, siapkan telinga, siapkan pikiran kita biar kita bisa fokus mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita mau naikkan satu pujian lagi ya. Bapa yang kasihiku, ku punya Yesus yang menjagaku, ku punya Roh Kudus yang mengajar mukanya. Dialah Allah yang hayati cinta. Bapa yang mengasihiku,
Bapa yang kasihiku, punya Yesus yang menjagamu, punya Roh Kudus yang mengajarmu, hanya Dialah Allah yang layak disembah, yang layak disembah, yang layak disembah. Yuk, agent yang siap untuk memuji Tuhan, kita mau sama-sama datang ke hadirat Tuhan, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji nama-Mu, kami sudah memuliakan nama-Mu, biar nama-Mu disenangkan melalui pujian yang kami naikkan. Dan sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan, ajari kami untuk duduk diam, mendengar firman-Mu. Ajar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Berkati kakak-kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kak, coba matanya aku tutup. Aduh. Coba bisa jalan nggak, Kak? Ya enggak berani Kak, gelap Kak, nanti aku jatuh. Bisa lihat aku nggak? Bisa lihat aku nggak? Enggak dong, gelap Kak, gelap. Wah, ternyata jadi orang buta nggak enak ya? Banget gak enak Kak, nggak bisa lihat apa-apa. Gitu ya? Iya Kak. Kasian ya orang buta. Tapi kita ditunggu sama agent Kak di rumah. Oh iya, kita sapa dulu yuk. Ya. Shalom agent. Nah, agent di rumah pernah nggak ikut permainan yang tutup mata? Pasti nggak bisa lihat apa-apa ya? Nah, yang belum pernah cobain aja tutup matanya. Pasti gelap semua. Iya, seperti orang buta nggak bisa melihat keindahan dunia ini. Betul Kak. Nah, orang buta kira-kira bisa nggak Kak melihat? Iya ya, bisa nggak ya kira-kira? Tapi kayaknya di Alkitab ada loh cerita tentang orang buta yang bisa melihat. Betul Kak, di Alkitab ada cerita tentang Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta. Ayatnya ada di Markus 10 ayat 46 sampai 52. Pasti sudah pada penasaran nih ceritanya gimana. Yuk sama-sama saksikan ya. Markus 10 ayat 46 sampai 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun, semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah dia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya.
Wah, ternyata dengan iman yang kuat dan mujizat dari Tuhan, Bartimeus yang matanya buta bisa melihat, Kak. Betul Kak, kita percaya kuasa Tuhan masih bekerja sampai saat ini loh. Kita percaya juga bahwa Tuhan pasti akan mendengar dan menolong kita pada saat kita berdoa dan beriman kepadanya. Tapi kalau sudah berdoa belum dijawab sama Tuhan, gimana tuh, Kak? Artinya Kak, Tuhan mau mengajarkan kita sesuatu Kak. Jadi ada hal-hal yang perlu kita pelajari dalam berdoa. Apa itu, Kak? Yang pertama nih Kak, waktu kita itu berbeda sama waktunya Tuhan. Misalkan Kak, kita lagi sakit nih, kita kan kepengennya langsung sembuh, biar kita bisa beraktivitas, biar bisa main, biar bisa makan makanan yang kita suka, kayak es krim Kak, permen, enak itu kan. Tapi Kak, waktu kita sakit juga, Tuhan kadang kepengen kita belajar untuk bersabar, terus menahan keinginan kita. Terus kita juga harus belajar lebih mengandalkan Tuhan. Kan waktu kita sakit, kita nggak ngapa-ngapain tuh. Jadinya masih banyak waktu luang yang kita bisa gunakan buat memuji dan memuliakan Tuhan. Oh iya, Kak, betul juga ya. Kita jadi bisa banyak waktu untuk berdoa, minta kesembuhan. Tapi bukannya Tuhan nggak mau nyembuhin langsung juga ya? Betul banget Kak, Tuhan sangat bisa untuk menyembuhkan kita sekarang, langsung gitu maksudnya. Tapi Tuhan punya maksud lain ketika kita sakit. Jadi kita harus sering mengobrol dan terkoneksi sama Tuhan. Nah, poin yang kedua Kak, yang perlu kita pahami adalah mujizat nggak terjadi cuma pada penyakit fisik Kak. Tetapi kita juga sering dengar kan Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit lumpuh, orang sakit kusta, orang buta. Terus Ejen di rumah dan Karut pasti sadar dong Tuhan Yesus bukan cuma menyembuhkan penyakit fisik. Atau tunggu aja Kak. Oh iya betul, Tuhan Yesus sering bilang, imanmu menyelamatkanmu. Atau bilang juga seperti ini, dosamu sudah diampuni. Betul Kak. Artinya orang-orang ini diubah secara rohani Kak. Jadi yang sering ngelakuin dosa diampuni sama Tuhan. Terus yang nggak percaya nih Kak, jadi percaya Kak. Perubahan ini juga yang harus kita lakukan Kak. Misalkan nih Kak, kita ada teman kita tuh lagi sakit, jadi kita berdoanya bukan cuma untuk teman kita buat sembuh, tapi untuk lebih kuat beriman kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan berharap kepada Tuhan. Jadi kalau hari-hari ini ada yang sakit, tetap beriman ya. Tuhan Yesus kita berkuasa menyembuhkan segala penyakit. Dan ingat juga, serahkan semuanya pada Tuhan. Tetap percaya bahwa Tuhan punya maksud bahkan saat kita lagi sakit. Nah, Ejen di rumah, kalau misalkan nih ada teman kita, saudara, atau keluarga kita lagi sakit, kita harus mendoakan ya dengan sungguh-sungguh. Kita yakin dan percaya pasti kuasa Tuhan akan menyembuhkan. Firman minggu ini sudah selesai. Yuk kakak ajak semuanya untuk berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu minggu ini. Ajar kami percaya bahwa mujizat-Mu masih terjadi sampai sekarang dan membawa serta pengharapan dan doa kami hanya kepadamu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.
Nah, ibadah Ejen hari ini seru banget kan? Oke, ya ibadah hari ini sudah selesai, tapi minggu depan kita bakal ketemu lagi. So, pastikan Ejen di rumah ikuti Ejen online service minggu depan ya. Bye-bye, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.